Kaum mendang-mending itu kalau dijelasin sesuatu, emang mikirnya kayaknya nggak kenal konteks. Dibilangin memahami itu adalah tingkat lanjut dari menghafal, disamaartikan menghafal jadi nggak penting lagi. Kalau ada yang berpikir kayak gitu ya berarti belum paham aja. Di video yang ngebahas tentang taksonomi Bloom sebelumnya, itu ada aku bilang menurut Bloom menghafal itu adalah metode cara berpikir yang paling rendah. Terus kan ada yang komen di situ kalau menghafal itu yang paling rendah, bukankah itu berarti sama aja dasarnya? Nah, itu betul. Karena kita juga kalau belajar basicnya kan ngafalin dulu. Gak mungkin tiba-tiba paham. Ngafalin itu kan kita ngebaca, mencari datanya. Yang jadi masalah itu kan metodenya, dibaca, diulang-ulang, tapi ya nggak kemana-mana. Terus menghafal dipakai menjadi panduan dasar. Padahal fungsinya menghafal itu bukan sebagai panduan dasar, tapi sebagai konfirmasi seandainya di tahap selanjutnya ada sesuatu yang melenceng. Memahami baru fungsinya panduan untuk mengaplikasikan. Mengaplikasikan fungsinya untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menganalisa. Dan begitu seterusnya, jadi bertingkat dan bertaraf. Karena nanti di puncak, di creating atau menciptakan, gimana caranya kita menciptakan tanpa bisa mengevaluasi? Gimana caranya kita melakukan evaluasi tanpa data dari menganalisa? Gimana caranya kita bisa menganalisa tanpa kita tahu pengaplikasian? Gimana caranya kita tahu pengaplikasian kalau kita nggak paham? Gimana caranya kita paham kalau nggak hafal? Nah, dari semua rentetan proses tadi, bisa nggak salah satu di skip? Bisa aja, tapi mempunyai resiko yang cukup besar untuk terjadinya sebuah kesalahan. Berlogika itu coba deh dirunut, jangan di skip-skip. Video ini aku buat karena di real life itu kalau misalkan aku bahas taksonomi Bloom, selalu ada aja gitu yang logikanya aneh. Karena ada aja gitu orang yang masih berpikirnya itu hitam dan putih. Kalau teman-teman terbiasa berpikir kayak gitu, nanti teman-teman juga terbiasa membuat dikotomi-dikotomi yang salah dalam penempatan. Dan itu masuk ke salah satu logical fallacy. Apa tuh logical fallacy? Cek aja di video-video sebelumnya. Udah dibuat kok yang ngejelasin tentang logical fallacy. Si Acal tuh yang bawain. Atau cari di tempat lain atau di konten-konten lain juga banyak. Atau teman-teman mau cari di Google, di search, dibaca sendiri. Ada juga ya terserah itu mah kalau mau tahu. Yang kita mau bahas di video kali ini adalah dikotomi tadi. Berarti apa tuh dikotomi? Dikotomi itu adalah pembagian antara sesuatu yang terbagi dua bagian yang saling bertentangan. Istilah dikotomi ini diambil dari bahasa Inggris. Contohnya kayak logika kaum mendang-mending yang tadi. Kalau misalkan paham, ya buat apa menghafal? Bukan kayak gitu maksudnya. Itu adalah contoh dari dikotomi yang ditempatkan salah. Karena hafal dan paham itu kan saling berkaitan, saling berhubungan, bukan saling bertentangan. Bukan berarti menjadi satu dengan yang lain itu jadi ada yang lebih penting. Aku kasih contoh lagi deh. Makanya ada orang yang kadang-kadang berpikir ketika belajar agama gitu, ya buat apa belajar ilmu dunia? Mendingan belajar ilmu akhirat karena menganggap akhirat dan agama itu saling bertentangan. Ya enggak. Akhirat dan dunia itu kan saling berhubungan, punya keterkaitan. Perkara-perkara yang ada di akhirat itu kan ngambil data dari perkara-perkara yang terjadi di dunia. Di semua agama juga kayak gitu. Contohnya agama melulu, oke, contoh lain. Kalau misalkan ada orang yang suka manis, bukan berarti dia benci sama yang pahit. Karena bisa aja dia makan roti yang manis sambil dicocol ke kopi yang pahit. Kan bisa aja gitu. Ya tapi gimana lagi ya kalau misalkan teman-teman buka sosmed juga ada aja yang menggiring-menggiring atau tokoh-tokoh yang bahkan terkenal membuat dikotomi-dikotomi yang salah dalam penempatannya. Yang akhirnya hal itu jadi kebiasaan. Kayak misalkan di politik, kayak contohnya di Pilpres tahun lalu misalkan, kalau setuju sama Prabowo berarti harus kontra sama Pak Anies. Kalau kontra sama Pak Anies harus setuju sama Pak Prabowo. Kalau nggak keduanya harus ke Pak Ganjar gitu. Kan nggak gitu. Bukan berarti kalau kita milih yang satu terus kita jadi nggak suka sama satu yang lain kan. Kalau di antara teman-teman ada yang terbiasa membuat dikotomi kayak gitu ya please lah ini mah. Segeralah bertobat. Terus setelah dijelasin kayak gini berarti dikotomi itu salah dong. Langsung lagi nyimpulin. Kalau masih ada yang mikir kayak gitu ya nyerah sih kayaknya. Ya nggak gitu. Baru juga dijelasin. Karena dikotomi ini juga adalah sebuah metode yang dipakai dalam bidang ilmu lainnya. Fungsinya itu untuk bisa mengklasifikasikan sesuatu, untuk mengetahui bagaimana terjadinya atas fenomena yang terjadi. Contoh gampangnya kayak gini deh, kayak misalkan kalau teman-teman nih jualan di pasar. Misalkan jualan bumbu-bumbu dapur. Perlu gak kira-kira dipisahin? Misal bawang-bawangan di kanan, cabai-cabean di kiri.
Bukan cabe-cabean yang boncengan 3 ya. Maksudnya yang literal cabe gitu artinya. Ya cabe. Itu kan pasti teman-teman pisahin. Nggak mungkin teman-teman aur-aurin jadi satu gitu. Bahkan kalaupun bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, pasti kan dipisahin juga. Nggak mungkin disatu-satuin biar gampang ngambilnya, biar nggak saling mengkontaminasi kan gitu. Bawang merah dan bawang putih juga kan walaupun sama-sama bawang, tapi fungsinya dalam masakan aja pasti beda. Apalagi bawang sama cabe. Ya udah pasti fungsinya beda walaupun sama bumbu. Nah, untuk mengklasifikasikan jenis-jenis bumbu-bumbuan ini, kita bisa menggunakan yang namanya kunci dikotomi. Kalau untuk masakan, karena masakan rasa, berarti dari rasa. Bawang putih rasanya gimana, bawang merah rasanya gimana, cabai rasanya gimana, akan menambahkan rasa apa. Ada yang fungsinya nanti bisa menambahkan rasa, ada yang fungsinya nanti bisa menetralkan rasa. Yang nanti secara penerapan kita bisa tahu harus yang mana dulu untuk dimasukin. Bawang merah sama bawang putih aja kan fungsinya beda. Bukan berarti bawang putih menjadi lebih baik daripada bawang merah. Itu mah cerita rakyat yang diangkat menjadi sinetron. Gak setiap kalau ada persinggungan, perbedaan, itu jadi versus. Lagian ngapain juga di versus-versusin kayak gitu sih? Kayak klub bola aja. Kalau suka Manchester City, harus benci Manchester United. Kalau suka Manchester United, harus benci Manchester City. Jadi Manchester, red atau blue. Kalau di sepak bola kayak gitu, ya memang mungkin dikotomi itu diciptakan untuk menambah keseruan. Karena jadi ada rivalitas. Kalau ada rivalitas, yang nontonnya juga seru. Karena ada musuhnya, ada persatuan yang lebih tinggi. Fansnya jadi lebih loyal, jadi lebih fanatik. Karena ada musuh bersama. Akhirnya muncul persatuan. Kalau sebatas cuma seru-seruan, ya nggak masalah. Tapi kalau sampai ada yang terlalu fanatik, terus tonjok-tonjokan di jalan misalkan, ya berarti yang tolol siapa? Klubnya juga nggak akan ngebelain orang-orang yang berantem-berantem itu. Yang ada di ban seumur hidup nggak boleh nonton lagi, kan gitu. Gimana, udah paham belum? Kita balik lagi ke hafalan dan pemahaman tadi. Hafal dan paham itu saling berkaitan. Yang jadi problem adalah metode yang diulang-ulang. Kalau kita berusaha untuk memahami, itu berarti kita akan lebih mudah juga dalam menghafal. Nggak perlu pakai metode biasanya yang diulang-ulang. Karena itu kan nggak efisien dan buang-buang waktu. Akhirnya nggak kemana-mana. Bukan berarti jadi menghafalnya yang salah. Metode yang diulang-ulang itu kan sama aja kayak kita maksain data untuk masuk ke kepala nih, dipaksain. Karena dipaksa, si data ngelawan. Kan teman-teman juga kalau dipaksa mah ngelawan. Apa ada yang pasrah? Apalagi sering tuh karena ngejar besoknya ada ujian untuk lulus, dihafal, diulang-ulang. Yang akhirnya karena dipaksa setelah lulus, ya lupa lagi. Tapi coba misalkan kalau pelan-pelan kita bedah, kata per kata, kita tahu seluk-beluknya, kenapa terbentuknya seperti itu, apa artinya, apa maknanya. Kalau kayak gitu, kita sama aja ngasih jalan secara sukarela untuk si data itu masuk. Karena kita tahu sejarahnya, kita tahu terbentuknya kayak gimana, kita tahu arti dan maknanya. Kalaupun kita nanti rada-rada lupa, kita bisa cari dan gali lagi si data tersebut, anteng dia di dalam. Misalkan kita butuh konfirmasi by data, kan kita bisa ingat-ingat. Yang itulah kenapa fungsinya hafalan itu adalah untuk konfirmasi. Kayak misalkan nih teman-teman hafal Al-Quran. Fungsinya kan nanti kalau misalkan ada yang ceramah, ada yang salah sebut, lupa-lupa. Kalau teman-teman hafal, teman-teman tahu ada yang keliru. Kalau misalkan ada cetakan yang salah, penulisannya atau misalkan ada yang mau ngerubah-rubah, karena hafal teman-teman jadi tahu. Apalagi kalau misalkan yang hafal itu banyak dari tempat yang berbeda-beda, maka akan semakin terkonfirmasi. Nah terus fungsinya paham apa? Misalkan datanya udah terkonfirmasi, ayatnya betul seperti itu, tertulisnya betul seperti itu bunyinya, tapi secara makna dan tafsir kan bisa aja dibelok-belokin. Atau emang beneran orangnya dari awal itu belok. Kan bisa aja gitu. Tapi kalau teman-teman paham, teman-teman jadi tahu kelirunya di mana. Misalkan ada yang mengaplikasikannya salah, karena orang lain nggak paham, teman-teman jadi tahu juga kesalahannya ada di mana. Kita jadi lebih tahu cara penerapannya dari orang yang cuma hafal doang tapi nggak paham. Apalagi kalau nanti teman-teman sampai bisa menganalisa, kemungkinan untuk teman-teman tertipu, salah paham, keliru jadi tambah kecil. Kayak teman-teman nonton video aku ini nih, kan bisa aja aku ngebohong atau
cuman asal-asalan aja ngomong. Tapi kalau teman-teman tahu dan paham topik apa yang lagi aku bahas nih, kan teman-teman jadi bisa ngukur, jadi bisa konfirmasi apakah betul atau ini orang kayaknya kok cuman asal-asalan aja. Ngapain nih ditonton, nggak ada gunanya. Mendingan nonton yang Baheno aja yang goyang-goyang gitu misalkan. Atau kalau yang cewek, mendingan nonton yang cogat-cogan aja yang lagi gabut nge-live terus ngomongin love language kalian apa guys gitu. Misalkan contoh itu mah bukan berarti karena aku pakai contoh itu terus aku bilang itu tuh salah. Jangan didikotomiin lagi. Kalau memang di antara teman-teman ada yang terhibur karena hal-hal yang kayak gitu ya silakan aja. Terserah juga kan. Dan aku juga nggak akan ngejudge orang-orang yang terhibur karena hal itu bodoh misalkan. Enggak, bisa aja di saat yang sama ada orang yang terhibur karena hal-hal yang kayak gitu. Tapi bisa paham juga apa yang aku omongin ini. Kalaupun ada perbedaan pendapat kan bukan berarti harus diversus-versusin gitu. Pahami konteksnya, pahami setiap kata-katanya, dan ambil kalau bermanfaat. Walaupun betul di zaman sekarang itu banyak alat bantu. Kalaupun nggak hafal, ada HP, ada internet, bisa kita cari. Kalau kita nggak paham dan nggak bisa mengaplikasikan, kita bisa menyewa jasa orang-orang yang bisa ngelakuin hal itu. Tapi kalau kita cuma ngandalin itu, resiko kedepannya itu gila banget teman-teman. Bahkan bukan kedepannya, hari ini dan besok kalau ada sesuatu yang membuat teman-teman nggak bisa ngandalin hal-hal kayak gitu kan, teman-teman nggak punya backupnya lagi gitu. Coba aja per detik ini buka apapun sosial media teman-teman, terus scroll-scroll di situ, lihat video-video atau lihat data yang muncul. Kalau teman-teman paham, pasti kan lebih banyak racunnya yang muncul di situ. Kalau nggak paham, ya telan aja racunnya sampai mati. Ya kalau nggak paham kan ya nggak sadar juga mau gimana gitu kan. Tapi kalau teman-teman kuat sampai menit ini masih nonton mah ya berarti aku anggap teman-teman orang yang bisa memahami. Yang seenggak-enggaknya kalau belum ngerti-ngerti banget juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang salah paham juga ya nggak apa-apa sih. Dari salah kan justru kita malah belajar ya. Slow. Toh aku juga nggak pinter teman-teman. Goblok banyak salahnya. Aku juga nggak mau sosok ngajarin. Walaupun di real life kadang entah kenapa seolah-olah semesta itu kayak menjerumuskan aku ke dunia mengajar gitu. Udah nyoba mengabaikan dan lari juga nggak bisa balik lagi ke situ. Aslinya mah males aku tuh. Pengen egois aja, aku lebih suka ngambil ilmu daripada ngasih ilmu. Karena kalau aku pikir-pikir gitu ya ngapain juga resah karena kebodohan di sekitar kita. Toh itu kan pilihan orang masing-masing. Ya bebas aja gitu. Tapi entah kenapa semakin aku menyelam, semakin aku belajar, malah menimbulkan rasa bertanggung jawab atas apa yang aku tahu. Karena gini, kalau misalkan kita punya talenta lebih, bisa lebih ngerti sesuatu, terus ada orang yang nggak bisa ngerti-ngerti gitu ya. Betul, walaupun mungkin akan capek sendiri gitu ya, kayak percuma gitu ngejelasin sesuatu ke orang yang nggak mau ngerti itu. Tapi dengan begitu kan kalau kita pikir-pikir lagi mah, itu berarti pihak yang lebih ngerti kan satu-satunya pihak yang punya pilihan untuk mau bereaksi seperti apa, untuk mau merespon seperti apa. Orang yang menolak ilmu dan akhirnya nggak ngerti itu kan hidupnya ya terombang-ambing arus aja. Tapi kalau kita bisa mengerti dan punya ilmu, itu sama kayak kita punya dayung dan kompas untuk menuntun kita ke arah mana yang mau kita tuju. Ketika ada di proses dalam perjalanan itu misalkan, terus tiba-tiba ada orang nih yang nggak ngerti, yang menghalangi atau menghambat proses. Ya mah ke situ biasanya terbawa arus aja, karena nggak punya kontrol juga. Yang punya kontrol kan kita, yang punya dayung. Akhirnya kalau kita lebih ngerti, kita punya pilihan tuh. Mau kita pakai dayungnya untuk pukul orang itu agar orang itu tersingkir, bisa. Mau kita pakai dayungnya untuk dayung ke arah yang lain agar belok, agar kita menghindari orang itu, ya kita abaikan aja, kita acuhkan aja. Bisa. Atau kita juga bisa pakai itu untuk memanfaatkan. Kayak kita numpang ke perahunya mereka, terus karena kita punya dayung, kita suruh mereka ngedayung ke arah tujuannya kita. Bisa kayak gitu, kita manipulasi. Atau bisa juga kalau misalkan teman-teman baik hati, teman-teman angkut orangnya ke perahu kita anterin ke tujuannya mereka bisa. Atau kita bisa menepi ke daratan terdekat, terus kita buatin dayung ke mereka agar mereka bisa nantinya ngedayung sendiri, bisa juga. Bisa juga kita nawarin ke orang tersebut mau dibuatin dayung nggak? Tapi beli, misalkan kita jual, bisa juga kan? Atau kita tolongin dulu, pas udah kita tolongin, pretelan lainnya baru kita jual, kompasnya kita jual ke orang tersebut. Nah itu tuh ilustrasi, teman-teman paham kan ya? Kayak gini loh contohnya. Kan ada orang yang bikin konten edukasi gitu, awalnya mah mungkin gratis dia nge-share ilmu.
dia berbagi edukasi, cara pengembangan diri misalkan. Yang biasanya teman-teman akan bilang isi kontennya ini full daging semua nih, gitu kan. Tapi nanti tujuan endingnya itu dia jualan kelas, misalkan. Atau jualan buku, atau yang lain-lain. Ya itu nggak salah juga kan, ada aja orang yang belajar ilmu itu nggak bisa cuma dari penjelasan kayak gini doang. Ada juga emang yang harus ada tutorialnya gitu, harus ada pembimbingnya. Dan kalau ada di antara dari teman-teman yang ikut kelas-kelas kayak gitu terus merasa, apa nih kok cuman gini doang isinya gitu. Ya itu berarti mungkin teman-teman cukup cerdas aja untuk belajar sendiri. Punya akses, punya link. Jadi teman-teman akhirnya ngerasa nggak butuh sama produk yang dijual. Makanya yang jualan juga kan ada target pasarnya. Berarti kalau kita ngerasa kayak gitu, kita bukan target pasarnya kan gitu. Toh kan pada akhirnya yang nge-share ilmu dan edukasi juga sebenarnya kalau namanya dibikin konten mah ending-endingnya walaupun gratis juga kan si orang itu makanin AdSense juga kalau videonya dimonetisasi. Yang penting mah kan teman-teman bisa tahu yang mana yang bermanfaat, yang mana yang enggak, yang mana yang membangun, yang mana yang menghancurkan. Kan begitu teman-teman. Ini aja kalau di channel ini mah tujuan akhirnya itu nggak jelas. Dibilang karena resah akan keadaan terus mau berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa ya enggak juga. Ya siapa kita gitu kan. Ya aku sama si Ade itu kan awalnya bikin ini juga kan karena iseng aja. Sampai sekarang aja ini nggak tahu algoritma YouTube tuh kayak gimana, cara baca analytical YouTube yang bagus itu kayak gimana, nggak tahu. Ini aja baru tahu ternyata orang-orang itu pakai hashtag-hashtag gitu ya kalau misalkan ngupload di YouTube gini. Soalnya aku aslinya emang kudet teman-teman. Yang asalnya emang dari dulu itu nggak main sosmed. Itu aja ada IG mau membebek beracun itu banyak orang yang bilang ah ini mah IG palsu. Ya memang palsu. Nggak ada yang asli. Punya WhatsApp aja kayaknya baru tahun 2017. Sebelum itu kalau ada temen atau misalkan ada urusan sama orang ya protes-protes orangnya. Ini kok masih SMS gitu. Akhirnya bikin WA juga itu karena faktor kerjaan aja dulu. Karena udah mulai susah gitu, orang udah nggak sedia pulsa, adanya kuota kan. Punya adik, kudetnya sama. Tuh si Acal, nyuruh-nyuruh orang bikin YouTube. Karena katanya dia dulu juga pernah buat. Pas kemarin ditanya soal ngerti gak caranya bikin clipper, ngerti gak hook dalam sebuah video itu apa? Gak tahu. Kacau. Makanya bingung ini buat konten mau dibawa ke arah mana tujuannya gitu. Tapi kalau untuk jualan-jualan apa-apa mah enggak lah ya. Males juga ngapain gitu. Awalnya juga kan karena iseng aja sama si Ade. Karena di 1 tahun terakhir ini keadaan kita itu kitanya ada di dalam kondisi tertentu yang akhirnya menyebabkan kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu mau ngapain. Ya nggak akan kita share juga kenapanya. Bocoran sedikitnya malah sakit-sakitan gitu. Lagi try to survival juga dalam hidup gitu. Mungkin sama keadaannya kayak teman-teman yang lagi nonton. Kalau ada yang kondisinya kayak gitu juga. Daripada macem-macem, jadi ya udah bikin konten kayak gini kan seenggaknya jadi produktif. Dan beginilah akhirnya kesulitan. Dari yang benar-benar buta sosmed soalnya. Biasa mengurung diri, menjauh dari dunia, menjauh dari peradaban. Itu jangan ditiru ya teman-teman. Karena ternyata susah juga jadinya gitu. Gak bisa, emang mengerikan perkembangan zaman sekarang tuh. So jadinya ya nggak tahu. Bisa aja 10 video lagi udahan. 2-3 video lagi mungkin udahan. Mungkin bisa aja lanjut terus, tapi jarang-jarang upload. Ya seenggak-enggaknya mah jadi punya catatan pribadi aja, tapi dalam bentuk video. Dan jangan ditanya juga kita siapa, dari mana, punya background apa. Karena ya nggak penting. Ya walaupun begitu, tapi seperti biasa, apapun yang bisa teman-teman ambil dari pembahasan di video-video yang aku buat, bermanfaat atau enggak ya kembali lagi ke pribadinya teman-teman masing-masing. Dan kalau misalkan teman-teman nonton video apapun dari manapun, kalau ada informasi yang menurut teman-teman wah apa nih baru gitu kan, itu dikonfirmasi dulu. Dicek lagi siapa tahu ada yang salah. Thank you.